Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya oten jadi Mika Puyuk gitu. Ya sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas satu oten yang bernama Mika Puyuk ini ya. Sekarang jilbabnya itu sudah mulai bergeser ke belakang sahabat. Ya, berangsur-angsur bergeser ke belakang. Kemarin kan mirip orang Islam. Nah, kalau sekarang udah mirip oten lah ya, karena udah mulai bergeser ke belakang sedikit demi sedikit. Lama-lama nanti hilang itu, sama rambut-rambutnya juga hilang. Sama kayak Uti Watimena sekarang kan, dulu kayak gini juga tuh rambutnya, sekarang udah hilang rambutnya. Karena apa ya? Karena terus berbohong, terus berdusta, dan terus menghina, menghujat orang Islam. Ya kayak judul yang dibuat ini sajalah, kelihatan agamais tapi tak punya adab. Kayak dia yang punya adab aja sahabat. Jadi muslimah satu ini datang mempertanyakan tentang ketuhanannya, dan pertanyaan yang selalu ada di benak kita, bahkan di benak orang Kristen itu sendiri, yaitu mana ajaran Yesus di usia 12 tahun sampai 29 tahun. Anda kalau jumpa ketemu dengan Mika Puyuk, pertanyaan yang paling bagus hanya ini sahabat. Tanyakan ini terus ke dia. Itu akan membuat dia pusing, bingung, dan pingsan. Dan jawabannya itu akan berbeda tuh. Antara jawaban yang pertama dengan yang kedua, apalagi dengan yang ketiga, itu berbeda tuh sahabat. Tidak hanya jawabannya sendiri, jawabannya dengan jawaban pendeta yang lain itu juga berbeda. Oten ini memang spesial sahabat, spesial ongoknya. Oke, kita langsung ke pertanyaan seorang muslimah ini. Kak, coba jelaskan Kak, mana ajaran Yesus ketika dia berumur 13 sampai 29 tahun? Oke, di dalam hukum Taurat, yang boleh mengajar itu harus di atas umur 30 tahun. Walaupun Tuhan Yesus tercatat di Lukas 2, di umur 12 dalam kemanusiaannya, imam-imam kepala aja sampai heran dari mana kecerdasan yang dia dapat. Karena memang dia adalah Tuhan, maka dia adalah sumber segala kecerdasan, sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan. Namun ketika dia datang dalam rupa manusia, dia bukan Tuhan yang sombong, bukan Tuhan yang egois, tetapi dia menunjukkan betapa dia adalah memiliki kerendahan hati, sehingga dia mengikuti hukum Taurat dengan sempurna. Makanya di umur 30 dalam kemanusiaannya dia baru mempunyai murid dan mengajar. Ini rumus ya sahabat. Ketika muslim bertanya kepada oten, maka jawabannya adalah pepatah pelet tupai bamtri. Apa pepatah pelet tupai bamtri? Jepang sedikit bicara, banyak yang dikerjakan. Amerika banyak bicara, banyak yang dikerjakan. Oten, lain yang dibicarakan, lain pula yang dikerjakan. Ya itulah oten, lain yang ditanya, lain pula jawabannya. Pertanyaannya, mana ajaran Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun? Kalau pelet tupai bamtri nangkapnya tiga jawabannya tadi. Yang pertama, Yesus adalah benar-benar Tuhan, sehingga dia sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan sumber segalanya. Jawaban yang kedua jawabannya adalah Yesus adalah Tuhan yang tidak sombong, tidak songong. Yang ketiga, jawabannya adalah Yesus mengajar di usia 30 tahun. Dari ketiga jawaban itu tidak ada yang benar sahabat. Jangankan benar, nyambung sikit pun tidak ada itu. Mana ajaran Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun? Jawabnya, Yesus adalah benar-benar Tuhan. Hei hongo, iya kita udah tahu Yesus itu Tuhan Anda. Kan kita nggak nanya, Yesus itu Tuhan apa tidak? Nggak itu pertanyaannya. Jawaban yang kedua, Yesus itu bukan Tuhan yang sombong.
Ongo. Jawaban yang ketiga, Yesus baru mengajar usia 30 tahun katanya. Si ongo ini betul-betul ongo, sahabat. Dia tidak bisa membedakan ajaran dengan mengajar. Betul-betul ongo orang ini. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Berarti pas umur dia 1 tahun, dia siapa yang menyembah dia? Tuhan Yesus kan Allah yang datang berkenosis ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 10 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ketika Tuhan Yesus datang berkenosis menjadi manusia, ya kemanusiaannya itu melakukan hal-hal yang dilakukan manusia, tapi dia suci, mulia, agung, tidak melakukan dosa. Namun keilahian, roh keilahian Tuhan Yesus ada di surga, ada di mana-mana, berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta. Yang tercatat di Yohanes 5 ayat 17 sampai 18, ketika Tuhan menyatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, kata bekerja di situ bukan seperti kita bekerja untuk mencari nafkah, tetapi kata bekerja di situ berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta, baik juga menyembuhkan, ya, bahkan juga Sabat itu adalah diberikan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kita harus banyak ngucap dan mohon ampun kepada Allah ya. Kalau dengar Oten ini menjawab pertanyaan sahabat, Yesus itu usia 1 tahun, siapa yang nyembah? Jawabannya 3 juga. Yang pertama, Tuhan itu suci katanya. Mongo. Yang kedua jawabannya, Tuhan itu ya di surga. Yang ketiga jawabannya adalah Tuhan itu bekerja. Bekerja bukan mencari nafkah, tapi adalah menguasai alam semesta ini, berkuasa atas segala sesuatunya. Ini nanti kita adu juga dengan argumen pendeta lain ya. Tapi setidaknya di sini nampaklah isi otak si ongok raya Mika Puyo ini, sahabat. Ini orang kepalanya aja yang besar, tambah satu lagi ongoknya yang besar, otaknya kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kenapa? Absen ketika pembagian otak. Pertanyaannya, siapa yang nyembah Yesus usia 1 tahun? Kalau memang dia itu Tuhan, katanya tadi benar-benar Tuhan yang suci, nggak punya dosa, berkuasa atas segala sesuatu, maka di usia berapapun Tuhannya itu, karena memang punya usia, yang menyembah ya seluruh makhluk ciptaannya. Kan gampang, namanya Tuhan. Ini nggak dijawab lah melalang buana, diputar-putarnya lah terus kalimat itu. Tapi sebetulnya serba salah kalau dia jawab yang nyembah ya seluruh manusia, termasuk ibunya yang melahirkan itu. Nah, dia takut kalau dia jawab itu, blunder lagi nantinya. Ya tapi mau gimana lagi kan? Maju mundur kena mundur. Khusus untuk jawaban yang terakhir tentang Tuhan bekerja. Katanya di sini bukan mencari nafkah. Kata si ongok ini. Kata pendeta Esra Soru. Perhatikan Matius 13. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Sambil sekolah, bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya. Nah, ini kan namanya bekerja untuk menafkahi. Meleng nang nangทับควายเท่แล้วนะผู้ละลักครับนี่ชอยามาลักพอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก